seperti di play-in, tapi ternyata ada EVOS di sana yang terlihat menuju ke arah Bayfront. Udah ada House of Blood juga. Dan ada juga Burst the Sky. Wah, 3 tim sekaligus. EVOS gak turun di Shrines, padahal Shrines-nya kosong. Wah, dan kali ini sepertinya bakalan juga terjadi early fight, yang mana kali ini udah benar-benar saling dekat. Bahkan kita bisa lihat salah satu player dari BTS juga sebenarnya bakalan coba untuk open fire ke arah player dari EVOS. Benar, Sam Tertin udah pegang plasma gun-nya. Dia udah tahu kalau misalkan di sekitarnya udah ada tim dari House of Blood. Tapi di sisi lain juga ada Geek Epis yang berhasil mendapatkan Mafia Bala. Wow, udah mulai banyak banget ready fire, bahkan The Maze juga tadi gue sempat lihat kalau misalkan di sana tuh ada sekitar 2 tim juga. Jadi bakalan banyak early fight untuk beberapa poin di kala hari kali ini. Gua rasa keputusan EVOS buat turun di Bayfront itu karena di game sebelumnya mereka itu ditabrak pas turun di arah yang namanya tersisa Crossroads. Oke. Itu ditabrak. Makanya di game ketiga kali ini mereka nggak mau turun di Shrines lagi karena bisa ada kesempatan ditabrak. Tapi udah ada kayak yang kena tembak juga oleh seorang Abu dengan plasma gun. Beberapa pemain cuma dapat plasma gun doang. Abu udah kena tembakan balasan setengah dan udah hilang di sana. House of Blood bakal dijepit. Ini berbahaya untuk EVOS Esports karena Burst the Sky udah mendengar suara tembakan yang terjadi di antara House of Blood dan juga EVOS Esports. Yes, yang mana kita seperti tahu juga kalau misalkan V Gaming juga sempat dapat buya di game pertama. Untuk di next game-nya dia benar-benar bikin tusun untuk game ke-12-nya. Dan kali ini kita bisa lihat yang mana posisi yang dimiliki sama anak-anak EVOS Esports kali ini benar-benar agak sedikit kelok. Dari sisi kirinya ada HOB dan dari sisi kanannya juga tadi udah ada tim lain juga. Bakal sulit kalau menurut gua kali ini. Iya, Sam Tertin juga udah ketembak setengah dan hilang. Tapi kalau misalnya ada Gluol yang dipasang juga, tapi Abu ternyata diculik oleh Salon Comdem dengan MP40 nya berhasil dipulangkan ke lobby. Juga masih ada Bat bakal nembak karena Sam Tertin setengah dan udah hilang. 05 Dunati nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak punya resource kembali. Di mana soal bisa 05 kejuaraan follow dari atas coba untuk menculik pemain Reverse the Sky. 4 orang Sukomet maju karena Sam Tertin sendirian. Bat berhasil mendapatkan Sam Tertin dengan P90 nya, tersisa 05 dan juga pastinya Street. Tapi di belakang udah ada House of Blood yang bakal datang untuk menghajar tim dari Burst the Sky. Satu orang berhasil dijatuhkan, bakal coba untuk diambil. Kill steal dari 05 dan Alga berhasil mendapatkan 1 poin kill yang diamankan oleh seorang 05. Di bawah ada lagi, culik lagi, dapat 2 poin eliminasi langsung didapatkan oleh tim EVOS Esports. 3 dapat 3 juga. Set masih di belakang, masih terlalu jauh untuk follow up seorang 05 kali ini. Wow, ini benar-benar nice play banget untuk anak-anak EVOS Esports. Kita bisa lihat lagi dan lagi, bahkan 1 player lagi didapetin lagi sama Street. Yes, ini kesempatan besar banget untuk EVOS karena adanya House of Blood datang ke peperangan ini. Mereka diuntungkan banget dengan 4 poin eliminasi sudah dikantongin. Bakal coba untuk turun ke bawah terlebih dahulu. Kai sudah terlihat looting dulu dari mayat seorang 05. Udah di follow up juga oleh seorang Street. Bat berhasil mendapatkan pemain lagi. 2 orang tersisa dari House of Blood. Ya, kita bakal satu-satu ternyata, dan sedangkan dari EVOS sendiri yang kali ini bakalan berdua. Dan House of Blood berhasil dieliminasi. Masih ada Bat bakal berhajar. UMP 5 poin eliminasi telah diamankan oleh EVOS Esports meskipun bayarannya Sam Tertin dan juga Abu. Ini bener-bener apa ya, good timing pastinya, good mekanis banget. Kita bisa tahu yang mana Mister 05 tadi senjatanya emang bener-bener cuma 1 banget. Plasma. Dia nggak punya juga senjata untuk jarak dekatnya. Dan ketika tadi kita bisa lihat berapa sabarnya Mister 05 untuk berada di atas, dan bener-bener posisi yang bagus yang dimiliki sama Street. Dia bener-bener punya vision untuk full ke arah Mister 05. Dan Mister 05 sendiri itu bener-bener selalu manfaatin semua hal yang memang terjadi di bawah. Iya. 1 steal kill, 2 steal kill, bahkan kita bisa lihat 3 steal kill dari Mister 05 seorang diri. Good banget untuk EVOS di early game untuk ronde ketiga kita di kala hari kali ini. Bener, itu benar-benar hal yang bagus banget. Iya, itu adalah good condition lah yang mereka bisa dapat karena mereka itu udah hilang 2 orang. Dan untungnya House of Blood tuh datang di saat EVOS sama itu belum kelar perang. Jadi EVOS yang diuntungin dan tadi timingnya masuknya pas banget. Dan kalau misalnya kita di sisi lain udah ada EV Thailand juga yang masih belum bisa terkan mereka untuk majuin tim fight. Bahkan kita bisa lihat betapa sulitnya Meko ketika dia benar-benar diracing sama 3 player sekaligus. Jadi emang benar-benar sulit pastinya untuk anak-anak V Gaming. Dan balik lagi juga ke para tim kita dari Indonesia. Yuk, hashtagnya mana yuk? FF Indo bersatu yuk. Ramein langsung untuk sekarang. Langsung diramein karena mereka nih dari 2 gamenya ini ya masih ada di top frag-nya. Kalau bisa misalkan ada di poinnya. Jadi masih bisa banget lah. Aduh. Ya, ini yang berbahaya sebenarnya ada di EXP
sama tim KOG sih. Mereka tuh tadi kill banyak-banyak banget. Dan EXP-nya kalau ada orang lagi perang, mereka nggak ikut. Mereka cuma nonton doang. Mereka nggak mau ikutan perang karena ya mereka bakal ngambil placement point untuk saat ini. Itu dia. Bahkan kalau misalnya kita lihat lu ngomongin soal top frag ya, itu benar-benar feels gua, vibe gua tuh berasa di FFWC loh. Waduh. Berada di atas. Semoga aja FFWC 1/3 sekarang 1/2 ya kan? Amin ya, semoga berasa dejavu ya baby ya. Yes. Berasa dejavu. Dan juga kalau misalkan gue bahas emang dari EXP sendiri malah dari tim KOG sama EXP-nya mulai nggak terlihat nih untuk fight early-nya. Sedangkan di game 1 sama 2 mereka kill lumayan banyak. Cuman kali ini malah Indonesia nih yang udah 5 poin eliminasi duluan. EVOS udah 5 poin eliminasi sedangkan Araki masih hold di daerah Rivenry aja. Sama kayak waktu mereka lagi di play-ins. Itu dia ya, mana kalau misalnya kita ngomongin sendiri dengan adanya poin banyak yang mereka milikin, kalau misalkan mereka ngebawa gameplay mereka untuk lebih defensif untuk setiap next roundnya, gue rasa akan semakin sulit juga karena dengan ngebawa untuk defensif menurut gue dengan mereka kayak benar-benar objektif ke arah placement itu kayak nantinya malah akan terbiasa untuk next roundnya. Jadi untuk dapat membaranya tuh bakalan lebih sulit Han. Tapi kalau misalkan mereka di Rivenry itu kan biasa kan ada dapat zona-zona terakhirnya. Banyak banget tim yang bakal masuk dari arah lower ground. Nah mereka bisa nyari kill di sana. Kalau misalnya kita lihat dari kemarin ya, ngelihat dari plains kemarin, Araki lumayan banyak kill waktu di kalah hari dan mereka nge-hold di Rivenry. Jadi itu menurut gua suatu hal yang baik juga untuk di late game. Oke, bahkan waktu itu gue juga pernah lihat kok tim Geek Fam seperti yang udah terjadi trading fire lihat. Iya kan udah kena tembak kali ini udah mulai terkikis darahnya juga. Tapi dari tim Araki masih coba untuk ngambilin duel dulu dari Mr. Wager juga, di mana Geek Fam yang akan menjadi tamu untuk Araki. Yes. Yang dari tadi memang mereka nggak moving, mereka langsung drop poinnya ada di arah Rivenry. Pac-Man langsung disamen aja gluolnya kali ini. UMP disiapkan, Apis mulai terlihat juga, tapi di sisi lain di sana sama masih ada perang juga. Tim KOG dan juga Knight, ada 3 tim dan juga Total Gaming yang lagi perang di daerah bawah. Ini menguntungkan banget karena biarnya tim yang lain perang, Indonya masih nge-hold position. Yes, bener-bener akhirnya ternyata masuk ke arah 5 besar dan finally juga mereka yang tadinya ada di luar circle masuk lebih ke arah RRQ dan juga EVOS pastinya udah tinggal ngamanin kill point-nya aja. Mereka secure dulu. Geek Fam bakal coba ditembak oleh SKS Legalot setengah round hilang. Tapi ada respon duluan cukup baik dari Geek Fam. Soyu berhasil menahan diri dulu. Tapi selain ada Total Gaming yang berhasil mendapatkan korban terakhirnya. Ya. Dan menyisakan 8 tim aja kali ini. Benar-benar kali ini juga bakalan coba untuk lebih nahan lagi karena dari anak-anak Geek dan juga RRQ sebenarnya mereka masih punya untuk zoningnya. Dan kalau misalnya kita lihat sendiri kali ini sebenarnya nggak ada yang bakalan coba untuk ngerasing nih. Mungkin bakalan trading fire dari arah mid aja. Bakal coba untuk masing-masing masih di dalam zona, mereka nggak butuh untuk berlari cukup jauh, langsung disamen eye drops juga oleh pemain dari RRQ untuk pastinya bantuan sebagai pertahanan ya. Ya, dan bisa gue lihat juga tadi resource sama Chanzu sendiri juga udah lumayan banyak. Dia juga udah megang 5 gluol di sana. Kali ini RRQ bakalan lebih kuat untuk di Refinery karena yang kayak tadi kita udah obrolin, RRQ sendiri minim resource untuk di Refinery, mereka kuat sampai late game. Apalagi ketika mereka punya resource. Iya, penebakan zonanya yang nice banget kalau misalkan memang zonanya sampai ada di Refinery juga. Karena kalau misalkan zona terakhir di Refinery, tapi ternyata Okar udah kena tembak kali ini. KOG juga mas berhasil moving masuk ke arah Refinery, semuanya udah pegang namanya grapple hook juga. Bakal coba untuk naik ke arah atas. KOG udah mengamankan 2 poin eliminasi, tapi Geek Fam nampaknya menjadi target untuk KOG kali ini. Udah ada KOG yang ditembakkan oleh seorang Getbu. Coba untuk mengamankan high ground terlebih dahulu. Getbu bakal coba follow up ke satu teman yang udah di atas duluan. Tapi KOG cukup membagi visionnya dengan baik ya. Kalau misalkan gue lihat, yang mana kali ini bisa gue bilang anak-anak dari King of Gamer itu punya gameplay dan juga permainan yang benar-benar aktif banget. Mereka benar-benar cepat banget, tapi ternyata Mr. 05 juga dapetin 1 player di sana ini. yes, dia akan reveal posisinya. Hoisang dalam masalah ini. EXP berhasil dapatkan lagi 6 poin eliminasi, 8 besar masih diamankan oleh tim EVOS Esport. Masih dapat zona juga, sedangkan Street bakal coba untuk menjaga belakang dan memberikan vision kepada 05. Siapa aja yang lagi moving di arah open fieldnya. Itu dia yang mana kali ini juga kalau misalkan dari Streetnya bakalan coba untuk masuk ke circle, gue rasa Mr. 05 benar-benar enak banget juga buat nge-cover ke arah Street. Tapi masih ada juga 1 player juga sepertinya beberapa tim itu di sana masih ada untuk di pinggir zonanya. Iya, Bongo juga masih ada di bawah high ground banget. Kevin udah mulai teriak oleh Legalot juga. Legalot kena tembak, masih ada golan cukup baik tentunya Legalot. Tapi face-nya masih level 1 Legalot. Kevin terjatuh kali ini, bakal menjadi bulan-bulanan ya dari tim yang ada di luar. Udah tembakin juga sama Chanzu, tapi masih ada follow up juga dari tim KOG yang nampaknya menyulitkan untuk Chanzu menembak ke arah seorang Kevin. Wow, dan kita bisa lihat
untuk minimapnya kali ini RRQ dapetin bener-bener enak banget untuk Let's Circle. Yap, tembakan lagi dari Pac-Man. SVD disiapkan lagi karena Geek Fam bakal coba untuk masuk ke arah tim KOG Osaka dalam masalah kali ini. Gapku masih di atas, Kevin dengan bisa selamatkan lagi. Manas GLX masih ada di bawah. KOG mulai terpecah kanan berhasil mendapatkan Osaka kali ini. KOG masih perang dengan Geek Fam, tapi RRQ berhasil mendapatkan hasilnya. Yes, dan ini bener-bener nice banget buat RRQ. Mereka dapetin banyak banget steal kill. Dan ini team fight-nya masih belum selesai. 05 dapat lagi, Bet. Lagi dan lagi pastinya, Han. Dapat kill lagi dan masih ada pergerakan lagi dari RRQ. Pac-Man juga coba untuk nembak ke arah Glue terlebih dahulu. Zona semakin kecil. 05 masih nembak ke arah Golden juga di belakang masih ada EXP. Ada yang juga berlari di arah open field. Masih terlalu jauh untuk 05 nampaknya kali ini. Ada Sir di bawah yang harus menjalankan tugasnya menjaga 05 agar tetap makin aman karena zonanya masih dikuasai oleh RRQ di Revenery. Ya, kita bakalan lihat juga pastinya untuk sekarang Chanzu juga dalam posisi yang benar-benar enak. Dan kali ini dari RRQ mereka punya vision beberapa itu udah benar-benar good banget sih, Han. Aduh, 05-nya keculik sama Pongo dari EXP. Tersisa Street sendirian. Tolong ditahan dulu sampai setidaknya 6 besar biar 10 poin. Tapi ternyata belum bisa karena harus tumbang di posisi ke-8. 7 tim tersisa kali ini masih ada RRQ. Harapan bangsa, harapan kita semua tentunya. Oke, udah mulai dilemparin juga dan Connor ternyata mendapatkan satu knockdown ya, Han, di sana. Iya, sekali lagi RRQ bermain dengan cukup baik di arah Kalahari juga menahan di arah Revenery, tapi ternyata zona yang mental kalah luar juga. Masih ada Geek Fam yang coba untuk susah payah masuk ke dalam zona, sedangkan kita lihat ternyata DVTH juga yang menyulitkan di arah luar. Tembakan langsung, headshot dari Pac-Man ke arah depan, tembak lagi dua orang ternyata balik tembak tembus ke arah gua. Tembak masih ketahan juga berhasil di revive dari pemain Geek Fam. Masih agak sulit, tapi zona akan segera menutup ke zona berikutnya. Ya, kita bakal lihat kayaknya yang mana player-player dari Circle dan ada IVTH juga yang udah mulai dapetin beberapa player lagi di sana. Yes, masih dilanjut oleh RRQ kali ini udah mulai masuk ke zona perlantai pasti juga satu orang ada di bawah coba ditembak terlebih dahulu. Heavy coba masuk ke arah late game. IVTH juga lagi bertaruh di arah bawah lower ground tentunya dan gua di mana-mana. Kim Chan gak bisa kemana-mana. Bahkan tapi di belakang masih ada Pongo dari EXP dengan pelontarnya berhasil makan korban kali ini. Di mana Heavy tinggal 2 orang lagi. Ini Thailand berhasil lontarkan Pongo double kill karat main dari IVTH tersisa Panda dan juga Ban kali ini dari tim Heavy tentunya. Tapi di atas RRQ masih bertahan di 6 besar, zona semakin kecil, mereka terjebak di arah high ground, sulit untuk turun ke bawah, coba untuk mendapatkan steal terlebih dahulu. O'Connor berhasil mendapatkan apis dari Geek Fam. Yes, dan bahkan ternyata Chanzu juga nge-finishing Cave of Gamer di peringkat ke-6. Dan kali ini RRQ udah langsung mulai turun, lihat. Pac-Man yang masuk, UMP Total Gaming berhasil dilumpuhkan. 6 poin eliminasi telah diamankan oleh RRQ kali ini. 4 tim tersisa bakal coba untuk masuk lagi ke arah zona-zona terakhir. Chanzu sudah di bawah, Panda dan Ban juga masih menunggu. Apis bakal turun, masih ada Pongo dari EXP, tim Vietnam yang masih bertahan tentunya. Dan udah langsung turun juga kali ini. Wah, 2 orang langsung keluar kali ini. Masih Pac-Man juga kalau Geek Fam harus tumbang kali ini. 1-2, sendirian Pac-Man, tembak terus, tembak lagi dengan snipernya. Pac-Man berhasil mendapatkan Buya untuk tim RRQ. Wow, back to back for Indonesia. Hashtag FF Indo bersatu. Game 2, EVOS Esports udah ngasih Buya ke kita. Dan kali ini di ronde ketiga gantian dari RRQ yang ngasih Buya ke kita. Bener-bener good banget. Gue